Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2406 Alam Semesta Suan. Hari ini saya adalah tuan rumahnya dan Anda adalah tamunya. Sage Agung Wuyan, mohon ambil tindakan terlebih dahulu. Tian Xuanzi berkata sambil tersenyum, kata-katanya penuh dengan keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi tegang. Tidak ada yang menyangka Tian Xuanzi akan begitu lugas. Petapa Agung Wuyan menarik napas dalam-dalam dan berkata dalam pemikiran yang dalam, Guru Suci menimbang Gurun Timur dan tidak pernah kalah dalam satu pertempuran pun di 6 tanah suci. Bahkan Sekte Tian Dao telah ditindas. Saya tahu saya tidak terkalahkan. Tian Xuanzi tersenyum dan berkata, tidak masalah, ini hanya diskusi. Jika Sage Agung Wuyan memiliki keraguan, saya dapat memberi Anda 3 gerakan. Sage Agung Wuyan menghela nafas dalam hatinya, mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri kali ini. Pada saat yang sama, dia sedikit marah. Bagaimanapun, dia telah menjadi pemimpin Tanah Suci dan sudah terkenal sejak lama. Dalam hal senioritas, Tian Xuanzi beberapa kali tertinggal di belakangnya. Beri aku 3 gerakan. Di mana wajahnya? Cahaya dingin melintas di mata Sage Agung Wuyan, dia benar-benar tidak ingin bersaing dengan pihak lain, tetapi dia, Wuyan, juga marah ketika dia dipaksa melakukan ini. Permisi. Sage Agung Wuyan naik ke langit, dan meledak, lengan lebar dan jubahnya berkibar, dan pakaiannya berkibar di tubuhnya seperti tirai. Bunga emas aneh diam-diam terbuka di belakangnya, yang merupakan jalan suci matahari di antara 36 jalan suci tertinggi. Saat bunga emas muncul, seluruh perjamuan meledak dalam sekejap, dan semua meja meledak kecuali kursi utama. Ada semua orang suci yang kuat yang hadir, jadi secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk terluka setelahnya. Wuyan hampir mundur sebelum mengambil tindakan. Pemandangan aneh muncul. Meja, kursi, buah spiritual, anggur dan berbagai peralatan dibuang dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun bagi orang luar, peralatan, meja, dan kursi tersebut seolah bergerak pelan-pelan. Tidak ada keraguan bahwa aturan jalan suci Sage Agung Wuyan mempengaruhi fluktuasi ruang, menyebabkan pemandangan aneh ini muncul. Sosok-sosok yang mundur, bersama dengan meja dan kursi terbang, buah-buahan spiritual, peralatan, dan botol anggur yang berserakan, membentuk pemandangan gerakan dan keheningan yang halus. Tian Xuanzi tersenyum dan terlihat santai, dan Sage Fuguang Agung di sampingnya telah mundur. Dia satu-satunya yang saling memandang dengan tenang, seperti memandangi bunga dan bulan. Sage Agung Wuyan tidak banyak berpikir, ketika dia mendekat, dia mengulurkan tangan kanannya dari jubah lengannya yang lebar dan langsung membuat cetakan telapak tangan. Pola matahari kuno tercetak di telapak tangannya. Pola ilahi bersinar dengan cahaya keemasan, dan cahaya menyilaukan menelan seluruh ruang dalam sekejap. Semua orang menarik napas dan merasa sangat ketakutan. Sejauh mata memandang, cahaya keemasan memenuhi setiap sudut, seolah matahari benar-benar terbenam di depan aula utama sekte tersebut. Namun penglihatan seperti ini hanya berlangsung sesaat, Tian Xuanzi mengangkat tangannya untuk menangkap telapak tangan, lalu cahayanya menghilang dengan cara yang aneh, dan langit serta bumi kembali jernih. Yang bisa dilihat hanyalah Sage Agung Wuyan terlempar ke belakang oleh telapak tangan ini. Setelah berbalik di udara, dia menyerang lawan dengan 2 telapak tangan berturut-turut dengan kecepatan kilat. Kedua telapak tangan ini sangat halus dan kuat, dan setiap telapak tangan berisi aturan jalan suci yang sangat banyak jumlahnya. Pada saat yang sama, alam Tao matahari terbuka. Telapak tangan pertama membuat Tian Xuanzi mundur 3 langkah, dan telapak tangan kedua membuat Tian Xuanzi mundur lebih dari 10 langkah. Dia tidak berhenti sampai dia mencapai tangga aula utama. Ada noda darah yang keluar dari sudut mulutnya, dan noda darah tersebut cukup mencolok di kulitnya yang seputih salju, seperti kelopak mawar di salju putih. Sage Agung Wuyan menghentikan tangannya dan berhenti di tanah, ekspresinya sangat serius. Di permukaan, sepertinya dia telah mendorong Tian Xuanzi mundur lebih dari 10 langkah dan bahkan menderita luka ringan. Kedua telapak tangan ini dengan jelas menunjukkan kultivasinya yang mendalam. Namun nyatanya, Tian Xuanzi tidak mengorbankan bunga Dao, atau bahkan memperluas domain Dao, jadi dia dengan mudah menerima pukulan berat ini. Kepala sekolah, giliranku. Tian Xuanzi menyeka noda darah dan memandang Sage Agung Wuyan sambil tersenyum. Sage Agung Wuyan terbangun dari mimpi dan mengangguk sedikit bingung.
Ketika petapa Agung Wuyan masih dikejutkan oleh kekuatan Tian Xuanzi meraung, seolah dia terbang keluar dari lukisan itu. Segalanya hanyalah ilusi sebelumnya, tapi sekarang dialah yang nyata. Sebelum Grid Sage Wuyan sempat bereaksi, dia mengangkat tangannya dan menginjakkan telapak tangannya ke dada lawan, dan sebuah galaksi segera muncul di belakang Tian Xuanzi. Saat galaksi muncul, rasanya seperti tanah yang tumbuh tertiup angin, berubah dari seukuran telapak tangan menjadi ribuan mil dalam sekejap mata. Bintang-bintang bersinar dan galaksi-galaksi melonjak ini adalah langit berbintang yang nyata di alam semesta. Fiuh! Petapa Agung Wuyan berdiri diam dan mengeluarkan seteguk darah ketika dia mengangkat kepalanya. Tian Xuanzi sudah mundur, seolah-olah dia telah kembali ke lukisan itu. Segalanya tampak sangat tidak nyata, membuat orang ragu bahwa mereka baru saja melihat semuanya. Hanya ketika dia melihat Sage Agung Wuyan, dia akan terbangun dengan sangat ketakutan. Segala sesuatu yang baru saja terjadi adalah nyata. Di dada Grid Sage Wuyan, cetakan telapak tangan cekung muncul, dan angin menderu bola-balik darinya, sudah menembusnya. Klik. Bunga-bunga emas aneh yang masih melekat di sekitar jutaan aturan suci juga ikut hancur, membuat bulu kuduk orang-orang berdiri dan membuat mereka merinding. Ini alam semesta Xuan. Tidak ada seorang pun yang berhasil mengembangkan alam legendaris di Xuantian Baojian sejak pencatatan dimulai, bahkan pendiri Xuantian Baojian pun tidak pernah mencapainya. Benar-benar menakutkan. Bunga ajaib yang besar memiliki kekuatan yang sangat menakutkan bahkan sebelum mekar. Tian Xuanzi benar-benar akan menjadi kaisar. Semua orang berbicara dengan suara pelan, dengan keterkejutan di mata mereka. Semua orang tahu bahwa Tian Xuanzi menguasai jalan ruang abadi. Mereka mengira dia akan menggunakan keabadian untuk menekan yang maha tinggi, namun tanpa diduga dia langsung mengalahkan Sage Agung Wuyan dengan cermin harta karun Xuantian. Alam semesta misterius ini hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang tidak dapat dipahami, ia lebih kuat daripada saat ia menimbang Dong Huang sebelumnya. Hanya karena perdebatan langsung, luka Grid Sage Wuyan tampak mengerikan, tapi dia dikembalikan ke kondisi aslinya dalam sekejap mata oleh energi suci yang melimpah. Terima kasih, Dewa, karena telah menunjukkan belas kasihan. Sage Agung Wuyan terlihat jelek, tapi dia masih mengangkat tangannya dan berterima kasih padanya, sekarang dia yakin. Di dunia Kunlun, yang kuat dihormati, bahkan jika mereka dipermalukan, mereka harus menundukkan kepala dan mengakui kekuatan pihak lain. Sama seperti yang dilakukan Yu Qingfeng pada Tian Xuanzi, itu juga seperti yang dilakukan Tian Xuanzi padanya sekarang. Tuan Suci Xuantian sangat kuat di tanah air timur. Tuan Suci Xuantian sangat kuat di tanah air timur. Tuan Suci Xuantian sangat kuat di tanah air timur. Saya tidak tahu siapa yang berteriak, tetapi segera ada ratusan tanggapan, dan bagian depan aula utama sekte tersebut dipenuhi dengan teriakan dan raungan. Efek membunuh ayam untuk menakuti monyet sangat bagus, dan semua orang yang hadir benar-benar yakin, dan mereka bersedia mengikutinya untuk menghancurkan Jianzong dari lubuk hati mereka. Hahaha. Tian Xuanzi tertawa terbahak-bahak, setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya untuk menghentikannya, dan berkata sambil tersenyum, Sage Agung Wuyan, semua orang di dunia tahu bahwa Anda adalah Sage Pedang, dan Sage Matahari bukanlah kekuatan Anda yang sebenarnya. Jika kamu menggunakan pedang, aku tidak akan berani menggunakannya. Aku akan memberimu 3 gerakan. Dia berjalan ke depan, tidak lagi seagresif sebelumnya, dengan senyuman yang membuat orang merasa seperti angin musim semi. Sage Agung Wuyan tahu bahwa pihak lain telah memberinya langkah, dan wajahnya terlihat jauh lebih baik. Dia tersenyum dan berkata, Holy Lord itu rendah hati. Saya pikir dengan bakat dan gaya Holy Lord, bahkan jika Yao Guang berhasil dalam mengatasi kesengsaraan, selama Holy Lord menjadi kaisar, dia masih bisa bersaing dengannya. Tian Xuanzi tersenyum dan berkata, saya khawatir Yao Guang tidak akan memberi saya kesempatan ini. Dia berbalik dan melihat ke kerumunan dan berkata, jadi kami harus mengandalkan kalian semua untuk bekerja sama membunuh Sekte Pedang dan membunuh Yao Guang dengan tanganmu sendiri. Bunuh Sekte Pedang dan bunuh Yao Guang dengan tanganmu sendiri. Semua orang segera mengikuti, dan kerumunan itu heboh untuk beberapa saat. Para biksu yang hadir, terlepas dari apakah mereka baik atau jahat, semuanya terkesan dengan rahmat Tian Xuanzi. Harus dikatakan bahwa metode Tian Xuanzi memang mengesankan, untuk sementara waktu, suara-suara yang luar biasa tumpang tindih dan bergema di seluruh sekte Xuantian. Bahkan Sage Agung Wuyan, yang baru saja berdiskusi, cukup bersemangat saat ini dan merasa bahwa perjalanan ini memiliki peluang besar.
Petapa Agung Fuguang dari Mingzong dan Petapa Agung Tianyao dari Sekte Wanlei saling memandang dan melihat pikiran satu sama lain. Tian Xuanzi lebih menakutkan dari yang dibayangkan. Tiga tanah suci sebenarnya diam-diam berdiskusi menggunakan tangan Tian Xuanzi untuk menyingkirkan Yao Guang, dan kemudian bergabung untuk memeriksa dan menyeimbangkan satu sama lain. Saat ini, gagasan ini tampaknya sangat sulit. Sepertinya dia tidak punya kendali atas sikap anggunnya. Alam kuno. Ye Guhan dan 4 orang lainnya, yang sedang bergegas menuju Jianzhong, kebetulan mendengar suara yang datang dari angin ketika melewati Suan Tianzhong. Ye Guhan, Master Pedang Tian Xuan, Sage Agung Jingchen, dan Sage Agung Longyun segera berhenti di udara dan melihat ke arah Sekte Xuantian yang jaraknya ribuan mil. Ada banyak orang suci agung berkumpul di sana, ada banyak orang suci, dan jumlah orang suci sangat mempesona. Sage Agung Jingchen berkata, apakah Anda mendengar suara apapun? Ye Guhan berkata dengan ekspresi yang rumit, bunuh Sekte Pedang dan bunuh Yao Guang. Petapa Agung Longyun berkata dengan marah, Tian Xuanzi bajingan ini benar-benar orang yang berhati serigala. Pada saat kritis ketika Yao Guang sedang melalui kesengsaraan, dia benar-benar mengumpulkan begitu banyak orang kuat di alam suci. Sungguh penuh kebencian. Di mata para wali agung mereka, meski jaraknya ribuan mil, mereka masih bisa merasakan kekuatan suci yang agung dan luas di puncak utama. Ada begitu banyak orang kuat di alam suci, bahkan jika mereka tidak melakukan apapun, mereka dapat menunjukkan tekanan super di dunia. Sulit untuk dikenali saat Anda dekat, tetapi terlihat jelas saat Anda jauh. Setidaknya ada 10 orang bijak dengan aura campuran, baik dan jahat. Tian Xuanzi mungkin sudah merencanakan ini sejak lama. Mata Master Pedang Tian Xuan berkilat karena khawatir. Pertempuran besar seperti itu lebih menakutkan daripada serangan malam Sekte Dewa Bulan Darah terhadap Sekte Tiandao hari itu, dan itu sungguh menegangkan. Meskipun dia sangat percaya diri, dia masih merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sage Agung Jingchen berkata dengan sungguh-sungguh, 3 tanah suci saja yang memiliki nomor ini. Jumlah Sage Agung yang sebenarnya mungkin jauh lebih banyak dari jumlah ini. Setelah Sage Agung Longyun tenang, dia berkata, abaikan anjing jahat Tian Xuanzi untuk saat ini dan segera kembali ke Sekte Pedang. Selama formasi pedang Taixuan tidak rusak, bahkan orang alam kaisar yang kuat pun tidak akan pernah mau masuk ke dalam Sekte Pedang. Namun, mereka berempat tahu bahwa formasi pedang Taixuan adalah sebuah kartu cemerlang, dan Tian Xuanzi pasti sudah bersiap untuk itu. Jangan khawatir, kami juga memiliki bala bantuan. Kakak muda telah pergi ke Gunung Shen Huang. Jika guru suci Gunung Shen Huang bersedia mengambil tindakan, dia masih dapat melindungi guru melalui bencana. Kata Ye Guhan lembut. Beberapa orang berhenti berbicara dan dengan cepat bergegas menuju Jianzhong setelah membuang muka, tapi Ye Guhan masih melihat ke belakang sebelum pergi. Dia dan Tian Xuanzi pernah menjalin hubungan sumpah. Mereka adalah saudara kembar Wilderness Timur yang terkenal di dunia, dan mereka adalah saudara terbaik di masa muda mereka. Ini adalah persahabatan yang mengubah hidup, hubungan di mana kedua keterampilan dapat dibagikan. Saat itu, kita berbagi hidup dan mati bersama, berkeliling dunia, dipukuli bersama, dan mendapat masalah bersama. Banyak hal konyol bermunculan seperti cermin dan cermin. Ekspresinya sangat rumit, tetapi ketika dia menoleh, matanya sangat tegas. Bab 2407 semua pihak datang membantu. Ye Guhan dan 4 orang yang pergi ke Sekte Jian melihat kekuatan suci yang sangat besar dan agung dari Sekte Xuantian. Sekelompok orang dari Gunung Shen Huang juga melihat kekuatan suci ini dalam perjalanan, dan seiring dengan suara angin, mereka mendengar slogan-slogan yang memekakkan telinga seperti tsunami. Dibandingkan dengan tim Ye Guhan yang hanya terdiri dari 4 orang, tim di Gunung Shen Huang jumlahnya lebih besar. Mereka mengendalikan binatang buas burung hitam, dan dikelilingi oleh banyak burung spiritual yang terbang. Terlihat luas, berdarah, dan sangat spektakuler. Selama perjalanan ini, total 5 orang suci agung, 10 orang suci, dan lebih dari 60 Raja Suci datang ke Gunung Shen Huang bersama dengan Holy Lord Shen Huang. Kecuali 2 orang suci agung yang tersisa untuk menjaga Gunung Shen Huang, dapat dikatakan bahwa semua orang keluar, terutama orang suci yang berkuasa yang hampir semuanya datang. Orang-orang suci yang kuat yang datang ke sini semuanya berada di puncak tingkat ke-9 atau pada tingkat orang suci setengah langkah. Dalam pertarungan tingkat ini, Sage Agung berfungsi sebagai garda depan dan Holy Lord berfungsi sebagai landasan serangan timbal balik. Sulit bagi ahli alam suci biasa untuk memiliki kesempatan untuk campur tangan. Holy Lord of the Phoenix Ilahi mempertaruhkan semua uangnya.
Pada saat kritis, 60 orang ini dapat menggunakan metode terlarang untuk bersaing dengan garis keturunan Phoenix dalam waktu singkat. Berbagai burung hitam membawa sekelompok orang dan terbang menuju Jianzhong. Di depan, Holy Lord of the Phoenix Ilahi mengusir binatang suci King Luan dan Little Ice Phoenix dan berjalan berdampingan. Di belakang mereka ada 4 orang suci agung dari Gunung Phoenix Ilahi. Bing Feng kecil duduk di atas kotak pedang layang-layang ungu, sambil menggendong kucing kecil pencuri yang telah lama menjadi pedang. Selama periode waktu ini, kucing kecil pencuri itu sedang berlatih pengasingan di Gunung Shenhuang, dan dengan obat-obatan suci 10.000 tahun yang dikumpulkan di Gunung Shenhuang, 80% kera Archaeodra di tubuhnya diaktifkan. Dibandingkan dengan apa yang dilihat Lin Yun sebelumnya, kucing pencuri kecil itu kini telah sepenuhnya berubah dan dapat berubah menjadi kera naga purba kapan saja. Tiba-tiba, Xiao Bingfeng berhenti, dan seluruh tim juga berhenti. Apakah kamu sudah mendengar beritanya? Xiao Bingfeng melihat ke arah Sekte Suantian dan bertanya. Holy Lord Phoenix Ilahi bergumam, bantai Sekte Pedang dan bunuh Yao Guang dengan tanganmu sendiri. Banyak kultivator dari Gunung Shenhuang memandang ke puncak utama Sekte Suantian, ekspresi mereka menjadi sangat serius. Kekuatan suci mengerikan yang berkumpul di sana dirasakan oleh semua biksu yang hadir. Apa pendapatmu tentang kekuatan Tian Xuanzi saat ini? Dengan kekuatanmu, apakah kamu masih bisa menekannya? Kata Xiao Bingfeng. Dalam pertarungan tingkat ini, Sage Agung dapat mempengaruhi hasil pertempuran, tetapi jika Tian Xuanzi tidak dapat dihentikan, Sage Agung tidak perlu mengambil tindakan. Holy Lord Phoenix Ilahi berkata dengan lembut, sulit untuk mengatakannya, dia sangat aneh, apalagi sempurna sebagai iblis. Nasib seluruh wilayah kuno tampaknya telah menimpanya. Rasanya sangat tidak nyata. Sulit bagiku untuk mengatakan. Dapat menekannya. Secara tidak tepat, dia sama seperti Lin Yun 500 tahun yang lalu. Bakat, pemahaman, kemampuan, dan keberuntungannya semuanya terbaik. Dia juga terobsesi dengan seni bela diri dan memiliki ketekunan yang luar biasa. Xiao Bingfeng tampak tidak puas dan melotot, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Lin Yun. Biarkan kamu bertarung melawan musuh, jangan biarkan kamu memuji orang lain. Holy Lord Phoenix Ilahi tersenyum pahit dan berkata, Lord Bingfeng, jika saya membuat sedikit kesalahan dalam menilai kejadian ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Saya benar-benar tidak berani membuat penilaian apapun. Xiao Bingfeng tidak kenal ampun, tapi dia masih memahami kebenaran di dalam hatinya. Berbicara tentang Tian Xuanzi, dia telah bertemu dengannya beberapa kali dan tahu bahwa apa yang dikatakan Holy Lord Phoenix Ilahi bukanlah sebuah kebohongan. Ada sesuatu yang saya tidak mengerti. Mengapa orang di belakang Tian Xuanzi begitu sering menatap Jianzhong? Bahkan jika Yao Guang menjadi kaisar, dia tidak bisa menjadi ancaman nyata bagi kekaisaran Shenlong, bukan? Dan Yao Guang memahami kebenarannya. Jika roh iblis kembali di masa depan, dia pasti akan melindungi Kunlun, dan dia masih berada di kam yang sama dengannya. Xiao Bingfeng mengerutkan kening karena bingung. Holy Lord Phoenix Ilahi berkata, Lord Bingfeng, hanya ada rumor tentang masalah ini. Kamu bilang, alam Kunlun dikenal sebagai 10.000 alam, namun hanya ada 9 alam kuno, yaitu alam surgawi kuno, alam bumi kuno, alam suan kuno, alam kuno-kuno, alam angin kuno, alam api kuno, alam-alam es kuno, alam guntur kuno, dan alam suci kuno. Kecuali wilayah kuno-kuno, 9 domain kuno lainnya semuanya dikendalikan oleh Kekaisaran Shenlong. Dikabarkan bahwa di bawah 9 domain kuno ini terdapat 9 pembuluh darah naga abadi di Kunlun. Permaisuri naga ilahi tampaknya telah menguasai semacam metode rahasia, dan ingin mengorbankan 9 alam kuno untuk mengekstraksi denyut naga untuk menyerang alam dewa. Ekspresi Xiao Bingfeng sedikit berubah dan berkata, pembuluh darah naga dari alam kuno berada di bawah Sekte Pedang. Tapi apakah metode ini bisa menjadi dewa tidak disebutkan? Bahkan jika dampaknya berhasil, itu akan mempengaruhi kehidupan dan keberuntungan banyak orang. Orang-orang, jangan katakan apa-apa lagi. Jianzhong harus dihapuskan sepenuhnya. Holy Lord Phoenix Ilahi berkata dengan suara yang dalam, itulah mengapa Yu Qingfeng tidak diizinkan melakukannya. Dengan situasi seperti ini sekarang, kita hanya bisa diam-diam mendorong Tian Xuanzi maju. Xiao Bingfeng berkata dengan getir, jadi meskipun kamu mengatakan begitu banyak hal baik tentang Tian Xuanzi, kamu tetap tidak dapat mengubah fakta bahwa dia adalah anjing permaisuri naga. Anjing tua ini telah menyebabkan Lin Yun sangat menderita. Dia mengertakkan gigi, wajah cantiknya menunjukkan rasa dingin yang mengerikan.
Dia masih ingat situasi menyedihkan bajingan itu setelah urat naganya terputus dan tingkat kultivasinya menurun, dia benar-benar hampir mati. Dapat dikatakan bahwa itulah saat terdekat Lin Yun dengan kematian setelah tiba di Kunlun. Leluhur kecil, ayo kita pergi ke Sekte Pedang dulu. Semua orang di Sekte Pedang mungkin khawatir sekarang. Beberapa orang suci agung di belakang Holy Lord Shen Huang melihat ekspresi Xiao Bingfeng dan takut dia akan langsung menyerang Sekte Xuantian, jadi mereka segera berbicara untuk membujuknya. Dulu, beberapa orang menyebut Xiao Bingfeng sebagai leluhur, namun Xiao Bingfeng memberi mereka pelajaran memarahi dengan wajah gelap, kini mereka menyebut mereka Tuan Bingfeng, atau leluhur kecil. Xiao Bingfeng membuang muka dan berkata, saya tahu pentingnya hal ini. Dia berjanji pada Lin Yun untuk melindungi Sekte Pedang, jadi tentu saja dia tidak akan bertindak sesuai dengan emosinya sendiri. Membunuh Sekte Xuantian sekarang hanya akan menghancurkan kekuatan Gunung Shen Huang dengan sia-sia, dan tidak akan membantu Yao Guang mengatasi malapetaka tersebut. Dong Huang, Istana Surgawi Langya. Dunia hanya mengetahui bahwa Istana Surgawi Langya menyukai musik dan terkenal dengan pohon Sansheng dan pesta Langya, namun mereka tidak mengetahui bahwa mereka sebenarnya berasal dari silsilah Changlong. Pada saat ini, di aula utama Istana Surgawi, silsilah Changlong yang tersebar di seluruh Kunlun semuanya berkumpul di sini, dan mereka semua berkuasa di alam suci. Penguasa Istana Langya duduk di kursi utama, dan di sampingnya ada seorang lelaki tua, dia adalah bapak bangsa tua yang menganjurkan pertempuran dengan garis keturunan Shenlong. Suasana di aula itu khusyuk, dan semua orang tampak khusyuk. Penguasa Istana Langya mengeluarkan token Dewa Angin dan berkata, ini adalah token Dewa Angin yang ditinggalkan oleh Lin Yun. Tidak peduli apapun, garis keturunan Changlong saya berhutang budi pada Lin Yun. Kebaikannya harus dibayar kembali. Belum lagi dia memberi kita perintah Dewa Angin. Hanya karena dia adalah orang yang dipilih oleh penguasa Changlong, kita tidak bisa melihatnya mati. Ya, Lin Yun harus dilindungi. Penguasa Changlong pasti memiliki makna yang dalam-dalam memilihnya. Terlebih lagi, dia memiliki reputasi yang sangat baik. Dia dimakamkan di pegunungan sebelumnya dan menyelamatkan 9 orang suci dari 9 sekte dengan usahanya sendiri. Semua orang di Kunlun menyebutkan keindahan yang terkubur. Siapa yang tidak berani mengatakan yang baik? Karakter. Saya tidak punya pendapat. Saya juga tidak keberatan. Diskusi di aula tentu saja tentang kesengsaraan Yao Guang, dan tidak ada yang ragu-ragu untuk menyelamatkan Lin Yun. Belum lagi perintah Dewa Angin, hanya karena penguasa Changlong memilih untuk menyerahkan warisan kepada Lin Yun, tidak ada alasan bagi silsilah Changlong untuk mengabaikan Lin Yun. Tapi Bao Lin Yun dan Sekte Bao Jian bukanlah hal yang sama, ada perbedaan besar di antara keduanya. Kami akan melindungi Lin Yun meskipun kami mati, tapi kami tidak bisa terlibat dalam masalah Yao Guang. Keterlibatan Lin Yun adalah urusannya. Selama Lin Yun tidak berada dalam momen kritis, kami tidak akan mengambil tindakan. Benar, Tian Xuanzi mengincar Yao Guang. Penglihatan Yao Guang ketika dia mengalami musibah adalah gunung dan sungai berlumuran darah. Takdirnya tidak bersamanya, jadi tidak ada gunanya menyelamatkannya. Ikatan antara Jian Zong dan Lin Yun terlalu dalam. Dengan adanya Jian Zong, dia tidak mau menerima silsilah Changlong. Silsilah Changlong kami memiliki identitas yang sensitif. Begitu kami mengambil tindakan, itu pasti akan menarik perhatian silsilah ketujuh Shenlong, yang mungkin tidak menyenangkan permaisuri. 100.000 tahun yang lalu, silsilah Changlong sangat makmur, karena leluhur naga Azure Ilahi menetapkan aturan bahwa posisi penguasa sekte naga hanya dapat diwarisi oleh silsilah Changlong. Bahkan jika berbagai cabang naga ilahi 7 warna tidak puas, mereka tidak akan pernah berani menimbulkan masalah karena keagungan leluhur ilahi. 100.000 tahun kemudian, naga ilahi 7 warna dimulai lagi dan mendirikan kerajaan naga ilahi. Silsilah Changlong sangat malu. Alasan mengapa garis keturunan Changlong tersebar di mana-mana adalah karena mereka dibubarkan oleh permaisuri, yang meninggalkan bayangan besar pada semua orang. Penguasa Istana Langya menghela nafas ringan dan tidak banyak bicara. Dia juga setuju dengan hal ini di dalam hatinya, jika dia mati memperjuangkan Lin Yun, tidak ada yang akan takut. Itulah orang yang dipilih oleh penguasa Changlong. Meskipun penguasa Changlong telah jatuh selama 100.000 tahun, namun silsilah Changlong tetap mengakui status penguasa Changlong. Tapi bagi Yao Guang, itu agak tidak masuk akal. Terus terang, mereka diyakinkan oleh penguasa Changlong, dan penguasa Changlong tidak pernah mengatakan bahwa dia ingin melindungi sekte pedang Yao Guang. Sekelompok pengecut. Orang tua di sebelah penguasa Istana Langya tidak tahan lagi dan berdiri dan mengutuk.
Larangan segera diberlakukan di aula. Orang tua itu disebut Petapa Agung Changmang, dan dia dikenal sebagai orang yang sembrono ketika dia masih muda. Sekarang dia adalah pemimpin klan dari silsilah Changlong, meskipun dia tidak mempedulikan apapun, statusnya sangat tinggi. Itu saja. Mereka yang bersedia melindungi Lin Yun akan tetap berada di luar Sekte Pedang. Saat dia akan mati, kamu harus mengambil tindakan. Kamu akan menjadi komandan orang-orang ini. Petapa Agung Changmang mengeluarkan perintah kepada penguasa Istana Langya, yang segera menerima perintah tersebut. Mereka yang bersedia melindungi Yao Guang, ikutlah denganku ke Sekte Pedang sekarang, dan aku akan melihat apakah ada orang lain di silsilah Changlong kita yang bisa memimpin. Changmang memandang dengan dingin dan melirik ke arah aula utama. Pada akhirnya, 3 dari 6 orang suci agung dari silsilah Changlong memilih orang suci agung Changmang, dan masalah tersebut diselesaikan. Ayah, siapa yang kamu ikuti, leluhur? Kata penguasa Istana Langya. Nenek moyangnya adalah naga biru berdarah dengan vitalitas yang menurun, ia juga merupakan kartu truf terbesar dari silsilah naga biru dan dapat bersaing dengan 9 kaisar. Petapa Agung Changmang bergumam, ikuti kamu, saya tidak peduli apakah Yao Guang hidup atau hidup, tapi Lin Yun harus dilestarikan. Bahkan jika leluhur mengambil tindakan, Lin Yun harus dibawa pergi. Dia terlihat ceroboh, namun nyatanya dia masih lebih menyukai Lin Yun dan tidak akan benar-benar membawa leluhurnya ke Sekte Pedang. Dengan pengaturan ini, sisa silsilah Changlong di aula menghela nafas lega. Terkubur di luar pegunungan. Di atas derek, Mei Zihua dan Li Wuyu sedang duduk santai, dan di belakang mereka berdiri seorang pria misterius yang wajahnya ditutupi jubah hitam. Saya bilang Yao Guang sedang mengalami kesengsaraan. Jika kita tidak pergi ke Jianzhong, mengapa kita harus datang ke pegunungan untuk dimakamkan? Mei Zihua berkata dengan bingung. Li Wuyu berkata dengan tenang, formasi Sekte Pedang pasti telah diaktifkan. Sangat mustahil bagi orang tak dikenal untuk masuk, bahkan jika kita membawa keluarga kita di punggung kita. Mei Zihua berasal dari keluarga Kagura, dan Li Wuyu berasal dari keluarga Huanggu, keduanya berada di Kekaisaran Shenlong. Keduanya hanya akrab dengan Lin Yun dan bukan dengan Sekte Pedang. Pada saat kritis, Jianzhong pasti tidak akan membiarkan kekuatan dalam Kekaisaran Shenlong masuk, bahkan jika mereka berdua membawa orang suci agung di belakang keluarga. Hehe, itu normal. Formasi paling mudah dihancurkan dari dalam. Saat ini, Jianzhong pasti tidak akan berani membiarkan orang tak dikenal masuk. Pria berjubah hitam berkata dengan senyum aneh. Sekilas dia tahu bahwa dia bukanlah orang bijak yang serius. Faktanya, dia memang bukan orang suci yang serius. Keluarga mereka tidak berani berpartisipasi dalam kesengsaraan Yao Guang. Mereka hanya dapat menemukan seorang kultivator jahat yang tidak dapat diandalkan dengan harta yang besar. Tunggu Putri ke-9. Putri ke-9 pasti akan mengambil tindakan. Dengan identitas Putri ke-9 sebagai jaminan, kami berdua telah melakukan bagian kami. Li Wuyu berkata dengan sedikit sedih. Bab 2408 bantu Yao Guang mengatasi bencana. Terkubur di dalam pegunungan. Su Ziao terbang dari Silent Valley dan perlahan mendarat di tebing. Mahkota naga ungu dan emas di kepalanya telah dilepas dan diganti dengan karangan bunga yang terbuat dari pohon sicamore suci, dengan cabang emas pucat dihiasi bunga putih. Su Ziao, yang sedingin es dan memiliki temperamen tanpa otoritas ilahi, menjadi lebih lembut. Dia lebih menyukai karangan bunga yang dibuat oleh Lin Yun daripada mahkota naga ungu dan emas. Setelah meninggalkan tempat ini, Su Ziao tidak segera meninggalkan pegunungan pemakaman, dia mengalihkan pandangannya dan terbang lebih jauh ke pegunungan pemakaman. Tubuh Su Ziao berkembang dengan semacam paksaan abadi, dia terbang di udara seperti naga yang menggelegar, dan kemanapun dia lewat, suara suci dinyanyikan, bergema tanpa henti. 2 jam kemudian, Su Ziao tiba di ujung sungai Yanlong, dia berdiri, tubuhnya terangkat ke udara. Penglihatannya kemudian menyebar, dan reruntuhan Tiansu muncul satu demi satu. Di bawah ruang yang gelap dan suram, banyak keberadaan kuno yang siap bergerak, bertahan dengan aura yang sangat jahat. Setelah lama menontonnya, bahkan terdengar suara gemuruh yang melengking dan tajam di telinga saya, yang mengandung kebencian dan amarah yang menakutkan. Itu adalah alam dewa terlarang dari klan roh iblis. Mereka menanggung siksaan yang tak terbayangkan, dan mereka semua mengaum dan mengaum dengan gila. Sulit membayangkan malapetaka apa yang akan ditimbulkan oleh hal-hal ini pada Kunlun setelah mereka dibebaskan. Untungnya, dia sekarang telah menyempurnakan tangan pemusnahan ilahi dan memiliki kekuatan ilahi untuk melindungi tubuhnya. Jika tidak, hanya dengan melihat penglihatan menakutkan ini, dia akan kehilangan akal sehatnya dan terguncang hingga jiwanya.
Terlalu banyak. Setelah jalan surgawi disusun kembali dan langit dan bumi berubah serta energi spiritual dihidupkan kembali, kekuatan makhluk purba ini akan meroket, dan kemudian mereka akan melanggar larangan dan menimbulkan masalah di Kunlun. Su Xiao mengerutkan kening. Alasan mengapa sulit untuk menyusun kembali jalan surgawi adalah karena terlalu banyak ketakutan. Selain gunung pemakaman, masih banyak tempat terlarang serupa yang tersebar di seluruh penjuru Kunlun. Tapi yang berada di bawah pegunungan pemakaman dewa memiliki jumlah pelarangan terbanyak dan juga paling jahat. Jika roh iblis dan dewa terlarang ini tidak dapat sepenuhnya dihilangkan, jalan surgawi tidak akan pernah bisa disusun kembali. Namun, manusia tidak dapat benar-benar membunuh dewa ilahi, bahkan mereka yang sekuat Kaisar Selatan hanya dapat mengalahkan dan menekannya, tentu saja sulit bagi orang lain untuk melakukannya. Selama berabad-abad, satu-satunya orang yang dapat sepenuhnya membunuh dewa dengan tubuh fana adalah Master Pedang Ziyuan. Jika Anda ingin membangun kembali jalan surgawi, Anda harus melewati halaman dan membersihkan semua roh iblis yang terkubur di bawah pegunungan. Aku ingin tahu apakah Tao Dao bisa menguasai reinkarnasi. Su Xiao berbisik pada dirinya sendiri, jejak harapan muncul di matanya. Jika itu hanya untuk menyusun kembali jalan surgawi, Su Xiao akan memiliki kesempatan untuk melakukannya setelah dia mencapai alam kekaisaran. Tetapi jika dia ingin menyingkirkan roh-roh jahat ini, sejernih dan sebersih membajak taman, meninggalkan sampah-sampah ini untuk menghancurkan tulang-tulang mereka dan menyebarkan abunya, dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah bisa melakukannya. Tapi kalau suami, ada kemungkinan. Seolah merasakan tatapan Su Xiao, banyak makhluk jahat yang dipenuhi permusuhan dan siap bergerak diam-diam menyembunyikan aura mereka, merasakan gelombang ketakutan dan ketakutan. Namun ada juga beberapa yang masih mengaum dan menunjukkan kekuatan iblisnya, meski tidak bisa menunjukkannya, mereka tetap berusaha sekuat tenaga untuk memprovokasi mereka. Mendengus. Su Xiao mendengus dingin, berbalik dan pergi. Kekuatan pemusnahan, cahaya kebenaran. Hanya setelah dia pergi dalam waktu yang lama, aura tersembunyi itu perlahan-lahan muncul, membuat semua orang merasa sangat ketakutan. Desir, desir, desir. Su Xiao sangat cepat, tetapi ketika dia hendak meninggalkan pegunungan pemakaman, dia melihat fluktuasi aneh di kota Tiansheng. Dia segera menyembunyikan auranya dan diam-diam tiba di kota yang telah menjadi reruntuhan. Di pusat kota, Sekte Bulan Darah membangun genangan darah besar di lapangan Tiansheng yang asli, dan banyak orang suci yang kuat menjaga daerah sekitarnya. Ada juga banyak roh iblis, yang mengawal beberapa boneka alam suci, serta biksu manusia yang belum sempat mendorong mereka keluar sebelumnya, dan melemparkan mereka ke dalam genangan darah satu per satu. Raja Luoying, yang pernah berurusan dengan Lin Yun, ada di sini, dia telah pulih dari luka-lukanya dan mengobrol serta tertawa dengan putra Dewa Hujan Darah. Su Xiao mengerutkan kening dan segera menyadari bahwa orang-orang ini sedang melakukan semacam upacara. Kamu baru saja memilih kali ini. Su Xiao diam-diam berpikir dalam hati, dan segera menyadari bahwa upacara ini mungkin sangat penting, dan itu adalah waktu yang sengaja dipilih oleh Sekte Bulan Darah. Zhao Tianyu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, seluruh dunia sedang memperhatikan kesengsaraan Yao Guang sekarang. Bahkan perhatian Kekaisaran Shenlong tidak ada di sini. Upacara ini akan diadakan dengan lancar. Raja Luoying berkata dengan penuh arti, kalau begitu, ucapkan selamat kepada Sekte Bulan Darah terlebih dahulu. Setelah upacara, leluhur Sekte Anda dapat terlahir kembali dengan bantuan Dewi. Hei, saat itu, api suci dari Sekte Bulan Darah akan menjadi tersebar di mana-mana di Kunlun. Ekspresi Zhao Tianyu tetap tidak berubah dan dia berkata sambil tersenyum, satu sama lain, larangan di pegunungan pemakaman pasti akan dilanggar pada saat itu. Bahkan jika larangan terhadap Dewa Roh Iblis tidak segera dicabut, setidaknya Roh Iblis klan tidak perlu bersembunyi di bawah pegunungan pemakaman. Larangan terhadap pegunungan terkubur itu sendiri dan formasi pelarangan Raja Roh Iblis tidaklah sama, keduanya dapat dianggap sebagai cangkang yang ditempatkan pada pelarangan Raja Roh Iblis. Namun cangkang ini telah menghalangi Roh Iblis generasi baru seperti Raja Luoying di reruntuhan Tianshu di pegunungan yang terkubur. Kadang-kadang keluar untuk satu atau dua orang harus membayar mahal, jadi mereka hanya bisa menyamar dan bersembunyi dengan hati-hati. Melanggar larangan di Gunung Pemakaman adalah kepentingan bersama dari Sekte Bulan Darah dan suku Roh Iblis. Setidaknya tidak akan ada konflik dalam jangka pendek. Pikiran Su Xiao bergerak sedikit dan dia berencana untuk tinggal dan melihat-lihat. Di hutan belantara kuno, Sekte Pedang. Pada saat ini, puncak utama Sekte Pedang dan gerbang gunung di sekitarnya, apakah itu bunga,
tanaman, pohon, paviliun, atau kuil, semuanya ditutupi dengan lapisan cahaya berwarna darah yang cemerlang. Cahaya berdarah jatuh dari langit seperti air terjun, dan kemudian menyebar seperti darah menuju pegunungan dan sungai di Sekte Pedang hingga semuanya diwarnai merah. Debu beterbangan di luar Jianzhong. Mereka semua adalah jenis monster yang melarikan diri dengan panik, termasuk beberapa monster alam suci dan monster tingkat raja yang sangat kuat. Ini tidak ada hubungannya dengan gelombang binatang buas. Gelombang binatang buas adalah sebuah bencana. Monster-monster dalam gelombang binatang buas itu kejam dan berdarah dingin, serta memiliki agresi dan agresivitas yang sangat menakutkan. Tapi tidak ada yang kejam atau maniak pada binatang yang memancar ini saat ini, juga tidak ada yang disebut agresi. Yang ada hanyalah kepanikan dan ketakutan yang tak ada habisnya, dan saya hanya ingin menjauh dari tempat ini. Saya tidak akan pernah menyerang biksu manusia ketika saya bertemu mereka, saya hanya terus menjauh dari Sekte Pedang. Bahkan ketika dia diserang oleh biksu manusia, dia tidak pernah mengganggunya, itu adalah pemandangan yang indah. Dibandingkan dengan monster-monster, biksu suci manusia, atau biksu semi-suci, datang menuju Sekte Pedang satu demi satu. Beberapa orang datang untuk melihat kemeriahannya, apalagi pemandangan gunung dan sungai yang berlumuran darah merupakan pemandangan langka selama ribuan tahun. Beberapa orang datang untuk mengamati dan belajar, dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan pemahaman seni bela diri mereka. Beberapa orang datang untuk membalas kebaikan mereka, tetapi Jianzhong kini telah menutup gerbang gunung, belum lagi 7 puncak utama, dan 108 puncak periferal tidak dapat diakses. Kebanyakan dari mereka ada di sini untuk memancing di perairan yang bermasalah. Mereka memperkirakan akan terjadi perang. Mengambil jenazah orang suci atau orang suci yang agung pada saat itu akan menjadi peluang besar. Saya memperkirakan Sekte Pedang mungkin tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Momentum Sekte Xuantian begitu besar sehingga saya diam-diam pergi melihatnya. Saya bisa merasakan kekuatan suci yang luar biasa dari jarak jauh. 3 tempat suci utama hampir dalam kekuatan penuh. Ketujuh orang suci Montenegro ada di sini. Para orang suci agung berkumpul di sini. Saya mendengar bahwa di belakang Tian Xuanzi adalah permaisuri, dan beberapa keluarga suci kuno dari Kekaisaran Shenlong juga diam-diam memasuki Sekte Xuantian. Yao Guang harus mati, dan Sekte Pedang harus dihancurkan. Mereka banyak berbicara, dan hampir semua orang tidak optimis terhadap Jianzhong, mereka merasa Yao Guang pasti akan mati dan Jianzhong pasti akan dihancurkan. Sekte Pedang, di aula utama Sekte Puncak Cixiao. Kepala Sekolah Mu Xuankong memanggil para ahli dari berbagai puncak dan alam suci untuk membahas tindakan pencegahan. Wajah semua orang di sekte tersebut sangat serius. Setelah semua perhitungan, Jianzhong tidak memiliki cukup tenaga. Selain Mu Xuankong, ada 10 biksu suci dan 2 tetua suci di Sekte Pedang. Secara teoritis, ada 2 orang di alam Sage Agung, satu adalah adik laki-laki Yao Guang, Chen Guang, dan yang lainnya adalah Master Puncak Lama Puncak Jin Xiao. Tetapi Chen Guang memiliki tanggung jawab penting lainnya, pemimpin puncak yang lama mendekati umurnya dan vitalitasnya semakin menua. Kekuatan tempurnya di antara para orang suci yang agung benar-benar tidak unggul. Sekte Pedang memiliki fondasi dan kekuatan yang luar biasa, dapat dianggap tidak ada duanya di antara sekte super. Bagi sebagian besar sekte super, akan lebih baik jika memiliki orang suci yang hebat untuk mendukung adegan tersebut, tetapi biasanya hanya orang suci yang menjadi yang terakhir. Dalam sekte super, biksu di alam suci sudah menjadi tetua tertinggi. Tapi Jianzhong bukanlah tanah suci, dan tidak bisa bersaing dengan tanah suci yang sebenarnya, saat ini hanya memiliki kekuatan ini. Oleh karena itu, semua orang di Jianzhong tampak serius. Tenaga kerja masih belum cukup. Tidak cukup untuk melindungi 7 puncak utama. Setelah formasi pedang berat pertama dari formasi pedang Taixuan dipatahkan, akan hampir sulit untuk menghentikannya. Tuan Suci Jin Xiao berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya. Formasi pedang Taixuan sangat kuat dan dapat bersaing dengan ahli alam kaisar dengan bantuan 7 puncak utama dan 108 puncak kecil. Bahkan setelah formasinya rusak, selama Mu Xuankong berada dalam wilayah Sekte Pedang dan memegang token pemimpin Sekte Pedang, dia masih dapat mengekstraksi kekuatan setiap puncak untuk digunakan sendiri. 7 puncak utama dan 108 puncak kecil akan memiliki aliran energi bumi yang stabil untuk digunakan oleh Mu Xuankong. Ini adalah keunggulan tuan rumah Jianzhong. Selama puncak gunung itu abadi, energi bumi terus-menerus, dan urat suci tidak terputus, Mu Xuankong dapat memegang pedang suci untuk menjaga wilayah luar kesengsaraan Yao Guang.
Tapi begitu formasi gerbang gunung rusak, biarkan orang-orang Sekte Suantian menyerang mereka, dan mereka akan menghancurkan mereka satu per satu. Jika tidak, Ki Bumi tidak akan ada lagi dan urat suci akan terputus. Tidak ada yang menjawab. Semua orang mengetahui hal ini dengan baik. Jianzong telah mensimulasikan respons Xiao Guang terhadap bencana 2 atau 3 tahun lalu. Namun meskipun demikian, para biksu suci di aula utama tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, dan bahkan ada kelegaan di mata mereka. Jianzong tidak bisa menghindari bencana ini, dan Jianzong bahkan tidak ingin menghindarinya. Terutama Mu Xuankong, dengan wajah tegas dan mata tajam, dia sudah memiliki tekad untuk mati. Saat dia bersiap untuk mengatakan sesuatu, beberapa diaken bergegas masuk dan kemudian berlutut untuk memberi hormat. Kepala sekolah, para murid dari semua puncak tidak mau mundur. Kami benar-benar tidak dapat membujuk mereka. Sekarang mereka semua berkumpul di luar aula utama. Kepala sekolah, aku benar-benar tidak bisa membujukmu. Kecuali murid luar yang telah diberhentikan lebih awal, tidak ada murid dalam yang bisa pergi, terutama para suci dari semua puncak, yang semuanya memimpin dalam pelanggaran perintah. Mereka berkumpul di luar aula utama dan tidak mau pergi. Ekspresi Mu Xuankong dan orang suci lainnya tiba-tiba berubah. Para murid di berbagai puncak, terutama para suci, Mu Xuankong dan semua tetua alam suci, tidak ingin mereka terlibat dalam kekacauan ini. Terutama para orang suci itu, sehingga meskipun sekte pedang dihancurkan, apinya akan tetap ada. Mu Xuankong ingin mempertahankan diaken dan ketua aula, serta orang-orang tua seperti mereka, karena kaum muda tidak perlu terlibat. Omong kosong. Mu Xuankong mengutuk dan memimpin semua orang keluar dengan cepat. Tapi begitu dia meninggalkan aula utama sekte, dia dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Saya melihat ribuan murid dalam, semuanya berdiri di depan alun-alun aula utama, tubuh mereka lurus seperti pedang, dan wajah muda mereka tanpa rasa takut. Orang suci terkemuka, Ye Ziling, pendekar pedang Zhao Yan, Gong Sun Yan, Jin Suanyi, dan kedua putrinya Mu Qingqing dan Mu Sueqin semuanya berdiri di depan. Ye Ziling sekarang dilatih sepenuhnya oleh sekte tersebut, dan potensi tubuh pedang naga ilahi telah dilepaskan. Dia juga dianugerahi gelar yang mulia naga sejati di Pesta Naga Biru. Dia telah mencapai level Raja Suci. Setelah Lin Yun pergi, dia menjadi pemimpin generasi muda sekte pedang yang layak. Ye Ziling, sebagai kepala sekte pedang, mengapa kamu memimpin dalam membuat masalah? Mu Xuankong memarahi dengan marah. Ye Ziling mengangkat matanya dan melihat langsung ke pihak lain, dan berkata dengan suara yang dalam, saya tidak menimbulkan masalah. Saat kami bergabung dengan sekte tersebut, kami bersumpah di depan monumen pedang. Kami akan mengabdi pada sekte pedang dalam kehidupan ini. Jika sekte pedang tidak kembali ke tanah suci selama 1 hari, pedang kita akan hancur. Jangan pernah mengendur dalam kultivasi. Sekarang Tuan Yao Guang telah melewati masa kesengsaraan, inilah waktunya bagi sekte pedang untuk mempekerjakan orang. Kami telah berlatih keras selama bertahun-tahun, hanya sesaat, dengan hati pedang, tanpa rasa takut akan hidup atau mati. Tangan Mu Xuankong gemetar, dan biksu suci di belakangnya juga gelisah, dan matanya dipenuhi kabut. Inilah semangat Jianzong. Mu Xuankong menekan emosinya dan berkata, kamu hanya akan mati jika kamu tetap tinggal. Segera pergi untuk menjaga api bagi sekte pedang adalah cara yang benar. Sebagai seorang kultivator pedang, mengapa kita harus takut mati? Kata Ye Ziling dengan mata tegas. Dia bukan orang yang gegabah, dan dia juga tahu bahwa jika dia tetap tinggal dan lolos dari kematian, itu tidak sepenuhnya sia-sia. Ada 108 puncak di luar sekte pedang, dan setiap puncak adalah simpul dari formasi pedang Taixuan. Selama Anda mempertahankan satu puncak, Anda akan mendapatkan lebih banyak energi bumi. Sekalipun mereka mati, kematian mereka tidak akan sia-sia. Gong Sun Yan, apakah kamu tidak pergi juga? Kamu bergabung dengan sekte pedang di tengah jalan. Jika kamu pergi sekarang, kamu pasti bukan murid sekte yang ditinggalkan. Mata Mu Xuankong menoleh dan tertuju pada Gong Sun Yan. Sebelum Gong Sun Yan memasuki sekte pedang, dia dikenal sebagai Gong Sun Yan, tulang besi, dan dia dikenal takut mati. Mu Xuankong mengetahui hal ini dan mengizinkannya untuk memimpin dan memberi contoh. Gong Sun Yan tersenyum tenang dan berkata, Guru, apakah menurut Anda saya bukan murid sekte pedang? Sejujurnya, saya hanyalah orang yang rakus hidup dan takut mati. Dibandingkan dengan saudara lainnya, saya sungguh bukan pendekar pedang yang mumpuni. Tetapi saya juga tahu bahwa saya tidak bisa pergi saat ini, saya tidak bisa pergi. Setidaknya sebelum Lin Yun kembali, saya harus memberitahu dia bahwa saya juga seorang pendekar pedang.
8.000 tahun ketenaran dan ketenaran adalah debu, 90.000 mil cahaya pedang saling bersilangan, bulan cerah bertahan selamanya, dan sekte pedang abadi. Saya, Gong Sun Yan, juga bersumpah di depan monumen pedang. Perkataan Gong Sun Yan mengejutkan Mu Xuan Kong dan membuat semua kultivator pedang yang hadir memperkuat keyakinan mereka. Bulan cerah akan bertahan selamanya, dan sekte pedang akan abadi. Mengapa kita, para kultivator pedang, harus takut mati? Bulan cerah akan bertahan selamanya, dan sekte pedang akan abadi. Mengapa kita, para kultivator pedang, harus takut mati? Dengan mata tegas dan darah penuh gairah, mereka semua bernyanyi dengan keras, mengungkapkan aspirasi mereka dengan suara mereka. Jangan pernah pergi, jangan pernah menyerah, hidup dan mati bersama. Untuk sesaat, suaranya seperti auman tsunami, bergema tanpa henti di antara pegunungan Jianzhong, seperti ribuan pedang yang saling beradu, mengaum ke langit dan bumi. Adegan ini membuat Mu Xuan Kong dan yang lainnya tercengang, dan mereka terdiam beberapa saat. Tiba-tiba, suara suci yang agung dan nyaring terdengar di luar gerbang gunung. Kepala sekolah Suangu Limoyou ada di sini untuk membantu Yao Guang mengatasi malapetaka. Paviliun Seng Yin, datanglah untuk membantu Yao Guang selamat dari bencana. Menara Tiandao, datanglah untuk membantu Yao Guang mengatasi malapetaka. Kuil Jingang, datang dan bantu Yao Guang mengatasi musibahnya. Sekte Api Guntur, datang dan bantu Yao Guang selamat dari bencana. Jade Villa, datanglah untuk membantu Yao Guang selamat dari bencana. Tolong ajari aku cara membuka gunung. Itu adalah 6 sekte super lainnya di antara 8 sekte super di hutan belantara kuno. 6 sekte datang secara langsung dan mendarat di luar formasi utama gerbang gunung Jianzhong untuk meminta Mu Xuan Kong membuka gunung. 6 tuan bisa dipercaya, mata Tuan Suci Jin Xiao berbinar dan dia segera berkata. Tapi ini belum berakhir. Di luar gerbang gunung, terdengar suara keras lainnya. Ye Guhan, murid Yao Guang, Master Pedang Tong Tianxuan, Sage Agung Long Yun, dan Sage Agung Jing Chen ada di sini untuk membantu sang Master mengatasi malapetaka. Mohon minta Master untuk membuka gerbang gunung. Suara Ye Guhan jelas dan cerah, seperti suara guntur yang bergema di 9 langit, dan semua murid sekte pedang sangat gembira. Master Pedang King He ada di sini. Master Pedang Tianxuan juga ada di sini. Bukankah ini salah satu dari 3 master pedang terhebat di Gurun Timur? Senior Long Yun dan Jing Chen juga merupakan orang suci yang agung. 4 orang suci yang agung. 6 guru hanyalah guru suci, jadi datang sendiri dapat dianggap menginspirasi, tetapi dibandingkan dengan 4 orang bijak, mereka masih sedikit tertinggal. Di mana penguasa sekte pedang? Yang Mulia Shen Huang memimpin orang-orang suci Gunung Shen Huang untuk datang secara langsung dan meminta guru untuk membuka gerbang gunung. Kami punya janji dengan Tuan Penguburan Kecantikan dan mempertaruhkan nyawa kami untuk datang ke sini untuk bantu Yao Guang mengatasi musibah ini. Tapi sebelum kegembiraan itu berakhir, suara suci lainnya datang, dan semua orang di sekte pedang sangat terkejut. Penguasa suci Gunung Shen Huang juga ada di sini. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah kepala tanah suci Gurun Timur. Orang bijak Changmang dari Istana Surgawi Langya telah menerima janji untuk menguburkan pemuda tampan itu dan datang untuk membantu Yao Guang mengatasi malapetaka. Namun suara suci masih bergema, dan ada lagi suara mirip naga yang bergema seperti lonceng pagi dan genderang sore. Bab 2409 Roh Dewa Phoenix Ilahi. Serangkaian suara suci bergema di gerbang gunung, dan semua orang di sekte pedang tiba-tiba bersemangat. Itu kakak senior Lin. Kakak senior Lin masih ingat sekte pedang kita. Bahkan Gunung Shen Huang dan Istana Surgawi Langya ada di sini, dan sekarang mereka melawan sekte Suantian. Para murid dari sekte pedang tampak bersemangat dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajah mereka. Kedatangan 4 orang suci agung di Kunlun di Yeguhan memang sudah cukup seru, namun siapa sangka Gunung Shen Huang dan Istana Surgawi Langya juga akan datang. Seperti yang diharapkan dari Lin Yun, orang ini tidak pernah lupa bahwa dia berasal dari sekte pedang. Lin Yun dan saya memasuki sekte pedang dalam kelompok yang sama. Saya masih ingat sikap ketika kepala sekolah meminta Lin Yun untuk memperkuat sekte pedang saya. Para murid sekte pedang berbicara satu sama lain, mengungkapkan kekaguman yang besar terhadap Lin Yun dalam kata-kata mereka. Ye Ziling memandang Zhao Yan dan yang lainnya, merasakan semacam kekuatan di antara mereka. Akankah kakak senior Lin termasuk di antara orang-orang di Gunung Shen Huang? Mu Qingqing dengan penasaran berdiskusi dengan beberapa orang lainnya. Saat ini, satu-satunya berita tentang Lin Yun adalah dia pergi ke Gunung Shen Huang, selain itu, tidak ada berita lain yang diketahui. Sepertinya dia tidak ada di sini. Ye Ziling berkata dengan tenang.
Karena Holy Lord Phoenix Ilahi hanya menyebutkan bahwa dia memiliki perjanjian dengan Lin Yun, namun tidak menyebutkan bahwa Lin Yun bepergian bersama mereka. Menurut temperamen Lin Yun, jika dia benar-benar berada di Gunung Shen Huang, dia pasti akan membiarkan penguasa suci Shen Huang memberitahunya. Para murid sangat bersemangat, dan Mu Xuankong jarang tersenyum. Dia bahkan sedikit teralihkan, dan setelah beberapa saat dia berkata, "Ayo pergi, ikut aku membuka gunung untuk bertemu semua pahlawan." Yao Guang baik kepada banyak orang selama hidupnya, dan beberapa orang datang untuk membantu sekte pedang sebelumnya. Tetapi hati orang-orang rumit, dan Jian Zong tidak memiliki kekuatan yang kuat dan tidak berani membuka gunung dan membiarkan orang masuk sesuka hati. Sekarang tidak ada lagi kekhawatiran seperti itu. Mereka, Sage Lord Jin Xiao memandang Ye Ziling dan murid sekte pedang lainnya dan berkata. Mu Xuankong menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, "Ye Ziling, ikuti perintahnya." Ada. Ye Ziling segera berkemas, dan banyak murid di dojo menjadi diam, menahan napas dan berkonsentrasi, menunggu instruksi Mu Xuankong. Sebagai kepala sekolah, saya memerintahkan Anda untuk menjaga puncak Yantian. Jika Anda dikalahkan, Anda dapat mundur ke puncak utama kapan saja. Orang suci lainnya dan murid sekte pedang semuanya menghormati Anda dan menjaga gerbang luar puncak sekte pedang 108. Mu Xuankong akhirnya memutuskan untuk mempertahankan orang-orang ini. Alasan utamanya adalah kita benar-benar tidak bisa menolak mereka. Sekarang ada begitu banyak orang suci yang membantu, bahkan jika mereka tetap tinggal di garnisun, peluang mereka untuk bertahan hidup relatif jauh lebih besar. Aku tahu kamu tidak takut mati, tapi kami orang tua masih di sini, dan ini bukan giliranmu untuk mati. Kami para kultivator pedang memang tidak takut mati, tapi api dan roh dari sekte pedang masih membutuhkanmu untuk mati. Meneruskan, Mu Xuankong memberi perintah serius dan berkata, jika ada yang mundur setelah dikalahkan, mereka pasti tidak serakah hidup dan takut mati. Mereka semua adalah pemimpin sekte pedang. Suara mendesing. Setelah mengatakan itu, dia menerbangkan token emas. Ye Ziling mengambilnya, lalu mengangguk dan berkata, saya akan mematuhi perintah tuannya. Puncak Yantian adalah puncak utama dari 108 puncak periferal, dan tanda emasnya adalah Xiao Tian Kuanling. Ye Ziling memegang perintah Xiao Tian Kuan dan dapat memerintahkan 108 puncak energi bumi untuk mempertahankan formasi luar formasi pedang Taixuan. Dengan berkah energi bumi, ia dapat melakukan kultivasi yang jauh melampaui kemampuan Raja Suci. Berjalan. Mu Xuankong menatap Ye Ziling dalam-dalam, dan kemudian memimpin semua tetua alam suci ke gerbang gunung sekte pedang. Di lantai bawah dengan gerbang tinggi Jianzong, Mu Xuankong menggunakan perintah surgawi untuk membuka gerbang Jianzong. Ledakan. Formasi pedang agung yang menyelimuti seluruh sekte pedang di dalam dan di luar berubah, dan beberapa sungai cahaya pedang bersilangan, dan Ye Guhan dan yang lainnya masuk. Dengan orang bijak seperti mereka yang duduk sebagai pemimpin, anak muda lainnya tidak berani ikut campur. Meski begitu, Mu Xuankong sangat berhati-hati dan selalu memegang perintah Tian Kuan di tangannya. Dengan tatanan kekuatan surgawi di tangannya, dia terhubung erat dengan sekte Gunung Jianzong, dan setiap perubahan kecil dapat dirasakan dengan tajam olehnya. Tidak peduli siapa dia, selama dia berani berpura-pura di depannya, dia akan segera menerima serangan balik dari formasi pedang Jiutian Taixuan. Ups! Beberapa sinar cahaya berkedip, dan Ye Guhan serta 4 lainnya tiba lebih dulu. Saat 4 orang bijak mendarat, Mu Xuankong dan yang lainnya sedikit santai, sementara Sage Jin Xiao dan yang lainnya melangkah maju untuk menyambut mereka. Setelah itu, 6 sekte utama Paviliun Tiandao, Paviliun Sengyin, Suangu, Sekte Api Guntur, Kuil Jingang, dan Villa Giok akan datang. Keenam master semuanya datang sendirian, mereka semua berada di puncak kultivasi Holy Lord dan pasti bisa dianggap sebagai bala bantuan yang kuat. Secara logika, keenam sekte super ini seharusnya memiliki orang-orang suci agung yang bertanggung jawab. Tapi pertama, Sage Agung harus bertanggung jawab atas sekte tersebut, dan kedua, Sage Agung terlalu penting bagi sekte super dan tidak berani terlibat secara gegabah. Mereka berenam datang dengan niat untuk mati. Bahkan jika mereka mati, orang bijak dari sekte tersebut dapat membawa murid elit pergi ke hutan belantara kuno dan melanjutkan warisan. Tapi begitu Grid Sage hilang, akan sulit mendapatkan pijakan di wilayah lain. Terima kasihmu kepada kalian semua karena bisa datang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mu Xuankong melangkah maju secara langsung dan berterima kasih kepada beberapa orang. Ye Guhan adalah setengah dari miliknya, jadi tidak mengherankan jika dia bisa datang ke Mu Xuankong,
tetapi sekte ini berada di wilayah kuno yang sama, dan bahkan ada banyak persaingan dan gesekan di hari kerja. 6 tuan bersedia datang sendiri, dan Mu Xuankong tahu betul betapa besarnya bantuan ini. Kata-kata Tuan Mu serius. Wilayah kuno telah lama damai karena tidak ada tanah suci yang menyentuhnya. Kami tidak membicarakannya pada hari kerja, tapi dalam hati kami semua tahu siapa yang menjaga kami. Benar, wilayah kesunyian kuno adalah salah satu dari 9 wilayah kuno. Tanpa petapa agung pedang Yao Guang yang memimpin, kita tidak akan bisa tetap stabil dalam jangka waktu yang lama. Yao Guang memperlakukanku dengan tulus. Meskipun kami tidak bisa mencurahkan seluruh upaya kami untuk membalas kebaikan, kami tetap bersedia memberikan nyawaku. Beberapa pemimpin sekte super dari wilayah kuno-kuno menyerahkan tangan mereka. Kata-kata mereka cukup tulus dan lugas. Sekte ini terlalu luas dan melibatkan terlalu banyak orang. Sebagai pemimpin, dia memiliki tanggung jawab yang besar dan tidak dapat memimpin seluruh sekte untuk membalas budi. Tapi semua orang mengingat kebaikan Yao Guang, dia datang sendiri dan bertemu takdir. Kebaikan tanpa mengucapkan terima kasih. Mu Xuankong tergerak dan menyerahkan tangannya lagi. Segera setelah itu, Yang Mulia Shen Huang dan Xiao Bingfeng memimpin para orang suci dari Gunung Shen Huang untuk tiba. Mereka mengusir burung hitam King Luan, ditemani oleh banyak burung spiritual, dan momentumnya sangat besar. Ye Guhan dan 4 orang lainnya, serta beberapa pemimpin utama di wilayah kuno, semuanya terkesan. Hampir setengah dari orang-orang datang ke Gunung Shen Huang. Tidak hanya Holy Lord dari Shen Huang sendiri, tetapi juga Sage Agung datang, total ada 4 orang, serta 10 Holy Lord dan lusinan orang kuat di alam suci. Pertarungannya terlalu besar. Kekuatan keluarga ini sendiri lebih besar dari gabungan semua orang yang hadir. Terutama Holy Lord Phoenix Ilahi. Melihat kedatangan Holy Lord Phoenix Ilahi, kepercayaan diri semua orang meningkat pesat dan mereka semua sangat bahagia. Saya telah bertemu dengan Holy Lord. Tidak hanya sekte pedang, tetapi sekte lain di wilayah kuno-kuno juga maju untuk memberi hormat, dengan ekspresi yang cukup hormat. Bayangan pohon manusia yang terkenal. Holy Lord Phoenix Ilahi telah lama dikenal sebagai orang nomor 1 di Gurun Timur, dan telah terjadi perdebatan antara dia dan Yao Guang untuk sementara waktu tentang siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Saat ini, sekte Xuantian memiliki prestise yang tinggi dan berkumpulnya orang bijak yang hebat. Namun yang sebenarnya membuat semua orang takut dan takut adalah Tian Xuanzi sendiri, kehadirannya begitu mempesona hingga tidak ada yang bisa menghentikan Tian Xuanzi. Ada terlalu banyak orang di pihak Jianzong, jadi mungkin semuanya sia-sia. Namun situasinya berbeda ketika Dewa Suci Phoenix Suci sendiri hadir. Kedatangan pribadi Holy Lord benar-benar merupakan berkah bagi sekte pedang dan tuannya. Mu Xuankong berkata dengan penuh emosi. Dia tidak hanya menundukkan tangannya untuk memberi hormat, dia bahkan membungkuk. Saya tidak bisa melakukannya, saya tidak bisa melakukannya. Guru suci Shen Huang buru-buru melangkah maju untuk mendukung pihak lain dan berkata sambil tersenyum, Gunung Shen Huang punya janji dengan Lin Yun. Sekarang saya telah datang seperti yang dijanjikan, tidak perlu bersikap sopan, guru. Di mana adik laki-lakiku? Ye Guhan memimpin Master Pedang Tianxuan dan yang lainnya dan melihat sekeliling. Mau tak mau dia merasa terkejut ketika dia tidak melihat Lin Yun. Yang lain juga terbangun dan merasa sangat aneh. Mengatasi kesengsaraan adalah masalah besar bagi Yao Guang, mengapa dia tidak melihat Lin Yun? Holy Lord Phoenix Ilahi hendak menjawab ketika Xiao Bingfeng berkata pertama, Lin Yun sedang mengasingkan diri untuk menyerang alam Holy Lord. Ini adalah momen kritis dan dia mungkin tidak dapat tiba tepat waktu. Dalam hati Xiao Bingfeng, dia masih berharap Lin Yun tidak terlibat dalam kekacauan ini, akan lebih baik jika dia melewatkannya. Jadi, niat egois Xiao Bingfeng adalah memberinya perlindungan terlebih dahulu. Keadaan sebenarnya tidak jauh berbeda, Xiao Bingfeng tidak berbohong. Holy Lord Phoenix Ilahi bereaksi dan berkata sambil tersenyum, Lin Yun telah diberkati di Gunung Phoenix Ilahi kita. Dia akan bisa menjadi Holy Lord setidaknya dalam waktu setengah bulan. Semua orang kaget. Apakah dia akan menjadi orang suci? Itu terlalu menakutkan. Begitu seseorang dengan bakat Lin Yun menjadi orang suci, dia akan benar-benar bangkit di Kunlun. Ketika Mu Xuankong mendengar ini, dia langsung tertawa dan berkata, oke, Lin Yun berhasil menyerang Holy Lord. Bahkan jika Tian Xuanzi menghancurkan sekte pedangku, warisannya akan tetap ada, dan dia tidak dapat menghancurkan api sekte pedang. Dia sangat gembira. Selama orang-orang berada di Jianzong, dan Lin Yun ada di sini, Jianzong tidak akan dihancurkan.
Orang-orang lainnya juga merasa bahwa masalahnya tidak besar, bahkan cukup iri. Mereka berdiri untuk memberi selamat kepada penerus Sekte Pedang. Hahaha, orang ini Lin Yun akan menjadi orang suci, sungguh luar biasa. Terdengar tawa keras lagi, tapi itu adalah petapa agung Changmang dari Istana Surgawi Langya, yang memimpin 3 petapa agung dari silsilah Changlong. Setelah melihat ini, Mu Xuankong memegang perintah Tian Kuan di tangannya dan segera menutup gerbang Gunung Jianzhong lagi secara rahasia. Ini adalah berita bagus. Sekarang aura langit dan bumi telah berubah, jika Lin Yun berhasil menyerang Guru Suci, dengan berkah keberuntungan, dia mungkin dapat menyerang Sage Agung setidaknya dalam 5 tahun. Bukankah ini jauh lebih baik daripada Tian Xuanzi? Kami, Sekte Pedang Penjaga, juga memiliki jaminan bahwa jika Lin Yun bangkit di masa depan, dengan temperamennya, dia tidak akan mengecewakan kami dan keturunan lainnya. Setelah mendarat di tanah, petapa agung Changmang membungkuk kepada semua orang dan berkata secara proaktif sambil tersenyum. Dia mungkin tampak ceroboh, tapi sebenarnya dia sangat bijaksana. Saat ini, semua orang menjaga Sekte Pedang dan membantu Yao Guang mengatasi malapetaka, mereka pasti telah mengorbankan hidup mereka demi kebenaran. Namun jika kita dapat menemukan kesempatan untuk memberikan bantuan kepada generasi mendatang, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Reputasi Lin Yun terkenal, jadi dia bisa yakin. Untuk sementara waktu, popularitas setiap orang meningkat pesat. Sage Jin Xiao diam-diam mengamati bahwa ada 5 orang suci agung di Gunung Shenhuang, 4 orang suci agung di Yeguhan, dan 4 orang suci agung di Istana Surgawi Langya. 13 orang suci yang agung. Dalam pertarungan ini, kita akhirnya tidak akan dihancurkan dan dipermalukan oleh satu pihak. Dengan kalian semua yang memimpin, kepercayaan diri orang suci ini meningkat pesat. Karena Holy Lord ada di sini, lebih baik Holy Lord mengatur pertempuran ini, kata Mu Xuankong dengan tulus. Holy Lord Phoenix Ilahi melambaikan tangannya dan berkata, waktu hampir habis, dan kita tidak perlu bersikap sopan satu sama lain. Ini adalah kandang dari Sekte Pedang. Kepala sekolahmu harus bertanggung jawab atas situasi secara keseluruhan. Aku hanya akan mengikuti perintahnya. Saya akan menunggu pesanan. Holy Lord Phoenix Ilahi berbicara, dan yang lainnya secara alami yakin dan segera mengikuti. Bab 2410 Yao Guang, kamu telah melakukan semua hal buruk. Mu Xuankong merasa lega saat mendengar kata-kata Holy Lord Phoenix Ilahi. Senioritas dan kekuatan Holy Master Phoenix Ilahi ada di sini. Jika pihak lain benar-benar ingin mengambil alih situasi secara keseluruhan, dia, sebagai kepala Sekte Pedang, tidak dapat membantahnya. Tapi dia tidak menyangka Holy Lord Phoenix Ilahi memahami situasi umum dengan baik. Dengan pemikiran seperti itu di benaknya, Mu Xuankong semakin mengagumi Holy Lord Phoenix Ilahi. Kalau begitu aku tidak akan menundanya. Mu Xuankong tidak sombong, dan berkata dengan suara yang dalam, menurut informasi sebelumnya, kami masih kalah dengan lawan dalam hal jumlah orang suci yang agung, jadi kami masih harus mempertahankannya dengan pegunungan. Semua orang mengangguk setuju. Tian Xuanzi telah membuat rencana yang jelas untuk terhubung dengan 3 tanah suci dan 7 tanah suci Montenegro. Tidak diketahui apakah dia memiliki metode persiapan rahasia. Formasi pedang Taixuan 9 surga dari Sekte Pedang memiliki total 3 tingkat. Seluruh formasi adalah tingkat pertama. 108 puncak terluar adalah tingkat kedua. Tingkat ketiga adalah 7 puncak Sekte Pedang, dengan puncak Cixiao sebagai yang utama. Selama puncak langit merah tidak rusak, energi bumi tidak terputus, dan Vena suci terus-menerus, Master Yao Guang tidak akan diganggu oleh kekuatan luar saat dia selamat dari kesengsaraan. Oleh karena itu, tujuan utamanya adalah mempertahankan Scarlet Puncak Langit. Beku manapun yang ingin mengatasi kesengsaraan, tidak peduli di alam manapun dia berada, perlu mengekstraksi energi spiritual langit dan bumi untuk digunakan sendiri. Ketika sampai pada kesengsaraan surgawi di alam kekaisaran, energi spiritual langit dan bumi yang diekstraksi sama besarnya dengan jurang maut, dan tidak banyak tempat yang dapat dipilih. Untungnya, Jianzhong pernah menjadi tanah suci, jika tidak, Yao Guang tidak akan mungkin bisa bertahan melewati masa kesusahan besar. Mereka membantu Yao Guang selamat dari bencana, untuk melindungi pembuluh darah suci Yao Guang dari gangguan luar. Mengenai apakah dia berhasil mengatasi malapetaka pada akhirnya, dia masih harus mendengarkan nasib dewa dan mengandalkan obsesi Yao Guang sendiri. Pemandangan gunung dan sungai yang berlumuran darah, peluang untuk mengatasi kesengsaraan secara alami sangat kecil, hanya 1 dari 10.000. Tapi begitu pembuluh darah suci dihancurkan dan diganggu oleh dunia luar, Yao Guang akan kehilangan kesempatan 1 dari 10.000 ini.
Mu Xuankong melanjutkan, jadi guru suci dan Chang Mang senior harus ditempatkan di puncak Cixiao, dan untuk 6 puncak utama lainnya, 2 orang suci agung lagi akan ditugaskan di setiap puncak. Petapa Agung Chang Mang memperhatikan dan berkata, sepertinya jumlah orangnya tidak cukup. Satu petapa agung hilang. Ada 5 orang suci agung dari Gunung Senhuang, 4 orang suci agung dari Ye Guhan dan lainnya, dan 4 orang suci agung dari silsilah Changlong. Tidak peduli bagaimana Anda menghitungnya, hanya ada 13 orang. Mendengus. Xiao Bingfeng duduk di atas master pedang layang-layang ungu yang ditangguhkan dan mendengus dingin. Dia tidak tinggi, dan dia tampak seperti gadis tetangga yang duduk di kotak pedang, jadi dia secara alami diabaikan. Holy Lord Phoenix Ilahi berkata dengan cepat, Tuanku Bingfeng dapat menghentikan orang suci yang agung, jadi Anda tidak perlu khawatir. Ye Guhan juga tersenyum dan berkata, ada juga adik laki-lakiku Jian Jingtian. Kudengar dia telah keluar dari sekte pedang Fuyun, dan semua pedang di Laut Kuksuan telah patah. Mungkin ada beberapa urusan yang belum selesai di saat itu tiba, setidaknya dia bisa menghentikan satu sage agung. Semua orang segera melihat ke samping, Jian Jingtian pernah menjadi orang nomor 1 di 3 peringkat. Jika bukan karena rintangan jahat di jantung lukisan, saya pasti sudah lama melayang ke langit dan tinggal di alam Raja Surga selama bertahun-tahun. Dari segi bakat ilmu pedang saja, Tuan Pemakaman Bunga mungkin tidak bisa menekannya. Itu sangat baik, kata petapa Agung Chang Mang sambil tersenyum. Dia menyimpan rahasia dan tidak memberitahu semua orang bahwa ada 3 orang suci dan leluhur dari silsilah Changlong yang menjaga di luar. Setelah situasinya berubah, bawa Lin Yun pergi dari tempat ini. Jika 6 puncak lainnya tidak dapat dipertahankan, Anda dapat mundur ke puncak Cixiao. Selama puncak Cixiao masih ada, Vena Suci tidak akan benar-benar rusak. Mu Xuankong sudah memiliki rencana di benaknya, dan sekarang dia menjelaskannya dengan hati-hati dan menambahkan banyak detail. Semua orang yakin akan hal itu dan mendiskusikan beberapa hal lainnya. Selain Tian Xuanzi, ada 3 orang lain di sisi lain yang membutuhkan perhatian khusus. Salah satunya adalah guru suci dari Sekte Ming, yang lainnya adalah Sage Agung Jue Ming, bos dari 7 orang bijak Gunung Hitam, dan yang lainnya adalah Master Pedang Fuyu. Mu Xuankong menyebutkan pemimpin tertinggi di kubu lawan. Tuan Suci Mingzong dianggap yang pertama dari 3 tanah suci. Kanon ilahi matahari dan bulan telah mencapai kesempurnaan dalam budidayanya. Dikatakan bahwa ada juga peluang untuk menjadi seorang kaisar. Tidak boleh dianggap remeh. Holy Lord Phoenix Ilahi berkata dengan suara yang dalam. Aku akan menjaganya. Holy Lord Changmang mencibir, saya pernah berurusan dengan orang ini Fu Guang sebelumnya. Orang ini tidak memiliki kemampuan, tapi dia sangat pandai menyelamatkan nyawa. Sungguh merepotkan bagi orang lain untuk bertemu dengannya. Master Pedang Fuyu, aku akan menghadapinya. Kata Master Pedang Tian Xuan. Dia juga salah satu dari 3 Master Pedang terhebat di Gurun Timur, jadi sangat cocok baginya untuk mengambil tindakan melawan Master Pedang Fuyu. Sage Agung Long Yun berkata dengan berani, saya akan menangani Jue Ming. Yao Guang dan saya menangani anak ini ketika kami masih muda. 7 orang bijak dari Gunung Hitam hanyalah sekelompok ikan dan udang busuk. Sage Agung Jingchen memutar matanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Apakah itu kemampuanmu? Bukankah itu Yao Guang yang ada di sini? Guru Suci Shen Huang tersenyum dan berkata, adapun Tian Xuanzi, izinkan saya datang menemui Anda. Saya juga ingin melihat apa yang mampu dilakukan oleh pemuda pendukung ini dan berani menjadi orang pertama di bawah kerajaan Kaisar. Begitu kata-kata ini keluar, hati orang-orang menjadi tegang. Hampir tanpa istirahat, semua orang mengatur diri mereka sendiri di setiap puncak utama sesuai dengan pengaturan Mu Xuankong. Sage Agung duduk di 7 puncak utama, sementara para suci dan ahli tingkat suci lainnya tersebar di 108 puncak terluar untuk memastikan bahwa energi bumi terus-menerus. Pada saat kritis, mereka semua mundur ke puncak Cixiao. Malam itu, setiap orang yang sibuk sepanjang hari mulai beristirahat sejenak dan mengisi ulang tenaga mereka, menunggu serangan dari orang-orang suci Tian Xuanzi. Di puncak Jin Xiao, Sage Agung Jingchen dan Sage Agung Yao Guang berdiri berdampingan. Mata mereka semua melihat ke arah kedalaman Sekte Pedang, tempat cahaya pedang yang menakutkan melesat langsung ke langit. Pada saat ini, awan darah berkumpul di atas kepala, dan bahkan di malam hari, ada cahaya berwarna darah yang aneh dan gelap. Jika diamati lebih dekat, kengerian penglihatan ini dan luasnya kuasa dewa jauh lebih menakutkan daripada apa yang terlihat dari dunia luar. Ketika seseorang berdiri di sini, meskipun dia sekuat Master Pedang Tian Xuan, dia tetap merasa sangat kecil.
Bai Ziyuan, menurutmu apakah Yao Guang bisa melewati rintangan ini? The Great Sage Puredas memiliki jalan yang bukannya tanpa kekhawatiran. Sejak awal era naga ilahi, hanya segelintir orang yang selamat dari bencana gunung dan sungai yang berlumuran darah. Peluang 1 dari 10.000 bukanlah sesuatu yang berlebihan. Lakukan yang terbaik dan patuhi takdir. Master Pedang Tianxuan berkata dengan wajah dingin, apa yang harus kita lakukan adalah membantunya mempertahankan peluang 1 dari 10.000 ini. Petapa Agung Jingchen sedikit marah dan berkata, Bai Ziyuan, saat ini, apakah kamu harus begitu tenang? Master Pedang Tianxuan tampak dingin dan berkata, apakah menurut Anda saya tidak memiliki kemarahan di hati saya? Apakah menurut Anda saya tidak memiliki kebencian di hati saya setelah bertahun-tahun? Jika dia bersedia pergi bersamaku saat itu, mengapa dia seperti ini sekarang? Apa menurutmu aku tidak ingin dia menjadi kaisar lebih awal, dan aku harus menunggu sampai akhir hayatnya untuk memperjuangkan yang satu ini peluang dalam 10.000? Menurutmu. Saat Master Pedang Tianxuan berbicara, air mata muncul di sudut matanya, dan dia berkata dengan marah, tahukah kamu berapa banyak hutangnya padaku? Dia tidak akan pernah membayarku kembali seumur hidup ini. Tahukah kamu betapa aku membencinya? Aku benci kenapa dia begitu keras kepala. Dulu sama, dan sekarang masih sama. Dia harus berjuang untuk bernapas, tapi dia tidak tahu. Apakah orang lain benar-benar mengkhawatirkannya? Dia berhutang banyak padaku, dan aku tidak pernah melupakannya selama bertahun-tahun, dan aku tidak pernah melupakannya. Berada di dekatnya dan merasakan kekuatan mengerikan dari kesengsaraan kaisar, emosi guru pedang Tianxuan jauh di dalam hatinya tidak dapat lagi ditekan. Dia tiba-tiba melihat ke arah cahaya pedang dan berkata dengan marah, Jian Wuming, sebaiknya kamu membayar hutangmu padaku hidup-hidup, jika tidak, bahkan jika kamu mati, aku akan membuat kematianmu tidak nyaman. Aku, Bai Ziyuan, akan melakukan apa yang aku katakan. Sage Agung Jingchen juga berkata dengan keras, Jian Wuming, apakah kamu mendengar itu? Wanita gila ini pasti menepati janjinya. Dia akan membantai sekte Jianmu karena marah. Kalau begitu, aku tidak akan bisa menghentikannya. Master Pedang Tianxuan berbalik dan melotot dengan marah. Kapan dia bilang dia akan membantai sekte pedang? Omong kosong apa yang dibicarakan wanita ini? Tak mau kalah, Sage Agung Jingchen membuat kedua wanita itu saling berpandangan. Setelah waktu yang tidak diketahui, mereka berdua mulai tertawa di saat yang bersamaan. Kedua gadis, yang telah berjuang hampir sepanjang hidup mereka, tertawa sangat bahagia saat ini. Puncak Zixiao. Sage Agung Longyun duduk di sini, melihat kekuatan Kaisar Jietian, melihat pemandangan gunung dan sungai yang berlumuran darah, duduk di tebing sambil minum sendirian. Mengingat masa lalu, pemandangan masa lalu tampak seperti kilatan cahaya. Saya ingat ketika dia dan Yao Guang, Tianxuan, dan Jing Chen berkeliling Kunlun dengan pakaian cerah dan kuda yang marah. Pada saat itu, mereka masih muda dan bersemangat, dan telah melakukan banyak hal sembrono di masa lalu yang tidak tertahankan untuk dilihat. Kembali. Konyol dan berbahaya tapi juga mengasyikkan, hari-hari paling tidak berperasaan itu juga merupakan kebahagiaan paling murni dalam hidupnya. Dia pernah menjadi tuan muda orang lain, dia ramah tamah dan luar biasa, dan dia juga seorang pendekar pedang muda yang sangat berbakat, bebas dan tanpa hambatan. Sampai dia bertemu Yao Guang dan dibujuk untuk berlatih teknik pemurnian tubuh ilahi, gaya lukisannya perlahan mulai berubah. Dia menjadi perisai manusia di depan dan anak laki-laki naif yang disalahkan setelahnya, dia bahkan tidak bisa mengingat berapa kali dia telah ditipu. Sage Agung Longyun tidak bisa menahan senyum, lalu dia mengambil labu anggur dan mulai minum banyak-banyak. Hanya saja kisah 4 orang entah bagaimana menjadi kisah 3 orang, seolah kehilangan namanya. Bagaimana dia bertahan? Saya benar-benar tidak ingat. Apakah karena Sage Agung yang memurnikan debu? Gadis berapi-api yang dia cintai pada pandangan pertama, gadis antusias yang menyuruhnya berlari lebih cepat setiap saat, selalu menjadi tempat terlembut di hatinya. Yao Guang, kamu telah melakukan semua hal buruk. Air mata mengalir dari sudut mata Longyun, dan air mata terus mengalir. Namun dalam analisis terakhir, Yao Guanglah yang bertahan pada akhirnya. Setiap kali dia mendapat masalah, Yao Guang selalu bisa membantunya menghadapi dampaknya. Setiap kali dia diintimidasi, Yao Guang selalu bisa membela dia. Ketika tiba waktunya untuk bertarung, Yao Guang tidak pernah meninggalkannya. Ada banyak situasi putus asa dalam hidup, tapi Yao Guang tidak pernah absen. 1 orang dan 1 pedang menjaga Huanggu, dan Yao Guang telah menepati janji yang dia buat ketika dia masih muda sepanjang hidupnya.
Dia tidak ingin mengatakannya, tapi dia harus mengakui bahwa dia telah mengejar Yao Guang dan cahaya. Long Yun meletakkan botol anggurnya dan berkata sambil tersenyum, muridmu diukir dari cetakan yang sama denganmu. Muridmu hebat, tapi sekarang dia juga muridku. Dia tersenyum dan menangis, tapi tekad di matanya menjadi lebih kuat. Umurnya sudah pendek, jadi dia mengandalkan buah darah Dewa Lin Yun untuk memperpanjang hidupnya. Dia sudah memiliki pikiran yang sangat terbuka tentang hidup dan mati. Dia datang ke sini dengan niat untuk mati. Jian Wuming, aku, Long Yun, di sini untuk menyalahkanmu lagi. Kamu membelaku, sama seperti sebelumnya, hanya menodai gunung dan sungai dengan darah. Long Yun mengulurkan tangannya, mengarahkan labu anggur ke bawah, dan menumpahkan anggurnya.